Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa ada man naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Radhiyallahu ankum. Hadis ke-131 atau 130. Al-thani asyar anhu an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma ata al-jum'ata fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu min al-jum'ati wa ziyadatu 3 ayyam wa man nassa al-hasa faqad lagha rawahu Muslim. Alhamdulillah wa syukurillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Imam Al-Nawawi di dalam Riyadhus Shalihinnya tentang bab yang lalu, kemudian soal hari Jumat dan langkah menuju masjid. Doa Rasulullah SAW hari Jumat, Allahumma bihaqqi sa'ilina ilaik wa bihaqqi raghibina alaik wa bihaqqi mamsyaya hadha ilaik. Rasulullah bertawassul dengan kemuliaan langkah kaki kita menuju ke masjid, terutama hari Jumat. Sekarang juga setiap kita mau ke masjid, kita baca doa itu, mau ngaji, mau ngajar, mau sholat, mau acara, mau khutbah dan lain-lain. Jalannya dari rumah, apalagi kita berwudu dari rumah. Sebelum kita keluar sudah berwudu mau Jumat, ini bab tentang Jumat. Berwudu di rumah, sholat sunnatul wudu kalau bisa, atau duha masih ada waktu. Jalan ke masjid, niat itu dengan langkahan kaki kita nih. Hagi mamsyaya hada ilaik, dengan kemuliaan langkah kakiku mau menuju kepadamu ya Allah, yaitu rumahmu. Setelah berwudu, ahsanal wudu, wudu yang mulia, yang cakep, yang bagus. Apa wudu yang bagus? Semuanya 3 kali. Dari sunnah-sunnahnya 3 kali, dengan doa-doanya. Begitu juga yang rukun-rukun wudu 3 kali. Dibasuh dengan tumanina, dengan enggak terlalu cepat-cepat ya. Semuanya itu ahsanul wudu. Dari cuci tangan, dari kumur-kumur, masukin hidung, keluarin dari hidung, muka rata, semuanya dibasuh, tangan dibasuh sampai sikut, kepala semuanya dibasuh 3 kali, telinga 3 kali, tenggok 3 kali, kaki 3 kali, doa, wudu, itu ahsanul wudu, sebagus-bagus wudu. Tsumma atal jemaah, lalu dia jalan menuju Jumat, jamaah, sholat Jumat, hari Jumat yang mulia. Walam yatakhatta riqaban nas, jangan dilompatin pundak-pundak orang. Cari jalan yang kosong, cari jalan yang tuntas, yang enggak memotong jalan, enggak memisahkan orang. Wadana dengan imam, cari sosok pertama, jangan lain terakhir, cari sosok yang dekat, supaya kita bisa dengar khutbah imam dan kita bisa jangan bercanda, jangan berbuat sesuatu yang menghilangkan konsentrasi. Pasang kuping ya. Sebelumnya dia sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Kalau masih ada waktu dibaca Quran, banyakin sholawat di hari itu sampai imam khatib naik, didengerin, disimak ya. Diam, jangan bicara, jangan ganggu orang, jangan dia main-main dengan handphone. Kalau dulu dengan koran atau dengan pasir zaman-zaman Nabi, nggak boleh. Melihat imam, dengerin suaranya, simak kata-katanya, pahamin apa maksud dari khutbah tersebut, inti khutbahnya. Kita tanya, tadi khutbah khatib baca apa? Ayat apa? Hadis apa? Temanya apa? Enggak tahu. Enggak ada gitu.
Nah, itu disuruh kita insaf, dengar dengan kita menghayati apa isinya khutbah. Bahkan kita lihat khotib ada yang kurang enggak. Kita suka khotib kelupaan, ada yang dikurang ya. Yang rukun-rukun khutbah ya. Nah, seorang ini dari rumah dia berwudu sebaik-baik wudu, dia jalan ya, dia baca doa, dia ke masjid, dia cari jalan yang tidak mengganggu orang, tidak melangkahin orang, dia duduk dekat cari saf-saf pertama, dia sholat 2 rakaat misalnya qobliyah atau udah Jumat misalnya, atau tahiyatul masjid, dia nanti khutbah imam didengerin, disimak, ghufira lahu, masya Allah. Setiap Jumat kita diampunin dosa-dosa kita. Hadir Jumat dengan baik, dengan begitu tadi diampunin, jalannya aja diampunin ya. Ila Jum'ah, sampai ke Jumat depan lagi. Bainahu bainal Jum'ah, di antara itu hari Jumat sampai Jumat ke depan. Bahkan ada bonusnya, wa ziyadatu thalathati ayyam, ditambahin lagi 3 hari. Begitu juga baca surat Al-Kahfi, diampunin dari Jumat ke Jumat, ditambahin 3 hari. Jadi jangan enggak hari Jumat mesti baca surat Kahfi. Itu udah cocok Jumat sama surat Al-Kahfi. Bahkan orang ulama bacanya 2 kali, karena ada hadisnya, ada yang baca malam, ada hadisnya baca siang. Subhanallah, yaitu pagi kita baca sebelum Jumat. Kalau nggak baca siang, nggak baca malam, boleh baca habis Jumat. Alhamdulillah, nggak gobok masih waktu hari Jumat, dapat pahala ini. Jangan lupa surat Yasin, surat Dukhan, yang lain-lainnya. Nah itu pahalanya 10 hari, masya Allah, diampunin. Tentunya bukan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil. Kalau dijaga oleh Allah 10 hari, dijaga dari dosa-dosa besar, dipelihara dari pekerjaan dosa yang besar. Manusia nggak sunyi dari dosa, tiap hari berdosa, tapi dosa-dosa yang kecil, alhamdulillah dosa besar ditinggal, dijauhin. Seperti seseorang membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk lahul hamd yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, di pagi hari 100. Dijaga sama Allah, enggak kena dosa besar, enggak kena dosa-dosa kecil. Masya Allah ya. Pahalanya besar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah 100, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula 100, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim 100, istighfar 100, sholawat 100. Oh, capek ya. Lama enggak? Dari wirid kabir Habibul Haddad, yaitu wiridnya Al-Haddad, dan ulama-ulama seperti Imam Ghazali. Nah itu semuanya di hari Jumat. Jangan ngeganggu orang di khotib lagi berbicara, lagi berkhutbah. Nggak boleh memegang batu, main-main batu. Kalau orang dulu masih pasir, dimainin batu, digaris-garis gitu, ngilangin konsentrasi. Kalau sekarang main handphone lagi orang khotib, sama lebih dari batu, lebih bahaya batu nggak ada gambar, pasir dimainin sama orang dulu. Kalau ingat dulu kalau sembahyang pakai koran, ingat nggak pakai koran? Pos kota dibaca pos kota, salah lagi semuanya. Oman masa hasa faqad bagha, siapa yang memegang batu, memainkan batu, tidak khusyuk di dalam mendengar hadir khutbahnya khotib, maka sholatnya lagha, sholatnya cancel, nggak diterima, rusak sholatnya.
pahalanya nggak dapat cuma-cuma. Ya Allah, ya. Sekedar dia main-main aja tuh di waktu. Maka anak-anak jangan kita bawa anak kita di samping kita atau ajarin masuk adab ke masjid. Udah bagus dia mau sholat, jangan dia teriak-teriak, jangan dia bermain mainan, tempat-tempat suci seminggu sekali. Jumatan bukan untuk dia bercanda, masjid bukan untuk bercanda. Anak-anak kita didik dia cinta ke masjid, cinta Jumat, cinta sholat berjamaah dengan adab, dengan akhlak. Mainin batu aja nggak boleh. Anak-anak sekarang mainin kain, main sabet-sabetan misalnya, apalagi main dorong-dorong. Nah itu sifat keanak-anakan. Nggak boleh kita orang tua mainin handphone, mainin apapun yang merusak kehadiran kita di dalam mendengar daripada khutib berkhutbah. Al-Thalith Ashar anhu, di sini semuanya hadisnya daripada Imam Abu Hurairah, masya Allah. Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda al-'abdu al-muslim aw al-mu'min wa ghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilayha bi'aynihi ma'a al-ma' aw ma'a akhir qatra al-ma' fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'a al-ma'i aw ma'a akhir qatra al-ma' فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة نشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم. Hadis yang kedua, pahala berwudu yang sempurna tadi. Pahala wudu yang sempurna, ya, yang dia jalan untuk Jumat. Ini wudu seorang hamba muslim mukmin dengan sempurna tadi. Ghasala wajhu, dia cuci mukanya. Langsung disebutkan yang wajib-wajib. Idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. 4 saja disebut yang wajib di dalam anggota wudu: muka, tangan, kepala, dan kaki. Apabila dicuci mukanya dengan sempurna wudunya, keluar dari wajahnya semua dosa-dosa yang dia melihat dengan matanya, sampai ke akhir tetesan air dari mukanya. Basuhan itu muka kita, semua air yang netes-netes itu menjadi ampunan buat dia. Masya Allah. Keluar dosa-dosa matanya, melihat ya. Tadi kumur-kumur sebelumnya, begitu juga telinga nanti dibasuh, ya. Itu semuanya keluar sampai tetesan akhir air tersebut menghapus dosa-dosa kecilnya, khati'ahnya, kesalahannya. Apabila dia mencuci kedua tangannya, keluar dosa-dosa yang dikerjakan oleh tangannya. Kedua-duanya tangannya berdosa, ya. Yang mana dia mukul, dia menuding, dia berbuat salah, dosa-dosa tangan, ya. Sampai dengan tetesan air yang terakhir dari tangan kita. Apabila dengan disebut di dalam kepalanya, di dalam riwayat yang lain ada bahwa mencuci kepala keluar dari dosa-dosanya, rambut-rambutnya, kepala. Begitu juga fa iza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin nashatha rijlahu ma'al ma'. Apabila dicuci kedua kakinya, maka keluar semua dosa-dosa kaki yang dia berjalan ke tempat maksiat, yang bertempat maksiat, dari jari-jari kaki, dari tapak kakinya sampai akhir tetesan kaki yang dibasuh dengan air, hatta yakhruja naqiyan minadz dzunub, sampai dia selesai bersih daripada dosa. Masya Allah, ya. Untuk sholat, dia keluar untuk sholat setelah wudu, selesai keluar dari tempat wudunya menuju sholat, langsung sholat, misalnya sholat sunnatul wudu atau tahiyatul masjid atau sholat wajib, dia sudah bersih dari dosa-dosa kecilnya. Masya Allah, itu fadilahnya wudu, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim.
Imam Nawawi mensyarahkan Sahih Muslim. Jadi banyak hadis-hadisnya Imam Muslim diambil. Hadis 132. Ar-Rabi' Ashar anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma salli alaihi as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kaba'ir. Riwayatnya Imam Muslim lagi. Masyaallah. Lihat, kita sholat setiap waktu antara sholat zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Masya Allah, mukaffiratun as-salah ila as-salah dalam riwayat hadis yang lain. Antara sholat ke sholat, maksudnya 5 waktu, as-salawatul khams. Didirikan dengan baik sholatnya, keluar dosa-dosanya. Mukaffirat, dosa-dosanya menjadi hangus, habis ya, dengan fadilah solat berjamaahnya. Wal jumu'ah ila jumu'ah, fadilah solat Jumat. Solat sekarang Jumat ini yang ke depan mukaffiratun juga. Wa Ramadan ila Ramadan. Sebagian hadis wal umrah ila umrah. Juga kalau kita pergi umrah, nanti pergi lagi antara umrah ke umrah, diampuni dosa-dosa. Wa Ramadan ila Ramadan, dan bulan Ramadan tahun ini, tahun depan kita jalanin lagi, diampuni di antara 2 tahun itu. Masya Allah. Mukaffiratun, semuanya itu salat 5 waktu, di antara salat satu dengan yang lain, Jumat ke Jumat, umrah ke umrah, Ramadan ke Ramadan, menjadi ampunan-ampunan. Mukaffirat, kafarah, penghapus daripada dosa-dosa. Lima bainahunna, dari antara salat 5 waktu, antara Jumat ke Jumat, antara umrah ke umrah, antara Ramadan ke Ramadan. Idza jutunibatil kaba'ir, kalau dia hindari, jauhi daripada dosa-dosa besar. Yang tadi dosa-dosa kecilnya hapus. Riwayat yang sekarang di bulan haji, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Itu riwayat yang kedua. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Orang yang pergi haji, udah semuanya ada hari Jumatnya, ada solatnya, ada umrahnya, ada Ramadannya, ada ibadahnya, semua komplit. Ada hartanya, ada zakatnya, ada kurbannya, ada dia biayanya, begitu semua harta yang dia keluarkan untuk haji. Kalau diterima semuanya dengan sholatnya 5 waktu cakep, di bulan puasanya dia jalanin secakep-cakepnya, umrahnya dijalanin, Jumatnya dengan baik, maka wal hajjul mabrur laisa lahu jaza. Enggak ada lagi katanya pahalanya orang haji yang diterima illal jannah. Al-Khamis Ashar anhu, masih sahabat Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Qalu ya Rasulullah, ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu' 'ala al-makarih wa kathratul khuta' ila al-masajid wa intidharus salat ba'da as-salat. Fadzalikumur riba, fadzalikumur riba. Hadisnya riwayat Imam Muslim lagi, masih sahabat Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Sakhar. Dia mengatakan dari hadis Rasulullah menawarkan kepada sahabat-sahabatnya, mau aku tunjukkan kalian satu amalan yang menghapus dosa-dosa kesalahan kalian, mengangkat derajat-derajat kalian. Masya Allah, dosa-dosa dihapus, dosa-dosa shaghair, ya, diangkat derajat kita dari orang-orang yang maksiat menjadi orang yang soleh, orang yang taat. Dari orang yang taat menjadi orang yang abid, abid naik lagi orang yang alim, dari alim lagi naik orang menjadi yang soleh. Nah, itu semuanya diangkat derajatnya di surga. Kalau bala ya Rasulullah, mau tunjukkan kami ya Rasulullah, apalah amalan yang menghapus dosa-dosa kesalahan kita ya Rasulullah, dan mengangkat derajat-derajat kita. Karena isbaghul wudu, sempurnain wudu. Gampang banget, tiap hari kalau wudu ingetin aja 3 kali udah. Setiap basuhan 3 kali. Udah itu paling sempurnanya. Seperti yang sering kita bilang, kalau kita mau umroh,
giliran tawaf doang. Sebelum tawaf kita pembimbing kita bilangin, Bu, Pak, wudhunya sempurna. Apa yang sempurna? 3 kali. Dari awal sampai akhir semua 3 kali. Di masa kita tawaf, senggol sama perempuan, injak perempuan, kesandung perempuan, digesek perempuan, selama tawaf saja. Bisa ikut yang lain enggak, selama itu enggak batal. Hanya di tawaf saja. Itu wudhu yang sempurna. Apa kata Rasulullah? Ya, isbahul wudhu anal makarih. Oh Allah, apa yang enggak enak dari air tersebut? Panas di negeri sono jam 12, jam 1. Oh, air mendidih. Biarin. Itu wudhu sempurna. Malam musim dingin, menggigil, wudhu sempurna lagi 3 kali. Itu yang gak enak sama kita. Maunya sih udah taruh aja dulu deh, panasin dulu kalau dingin, atau yang panas didinginin dulu. Enggak, biarin ya. Mendapatkan, atau kita ada penyakit, ada sesuatu yang nggak kena air, biarin kenain air. Insya Allah baik dengan air wudhu. Orang dulu begitu. Jangan pakai air, jangan kenain air, borok kayak apa kayak, kenain air wudhu. Insya Allah baik dengan izin Allah. Ya, kita jalanin daripada sunnahnya Rasulullah nanti baik. Mata begitu juga. Apa yang nggak dilarang sama orang, jangan. Ada perintah dari Allah dan Rasulnya, itu lebih kuasa. Allah memberikan kesembuhan dari penyakit kita walaupun dilarang, tapi ada perintah Allah kita duluin, perintah Rasulullah kita duluin. Wa kathratul khuta' ilal masajid, banyak melangkah ke masjid. Wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Di dalam 7 orang yang dinaungi di bawah tahtal arsyur rahman, ya, 7 orang itu salah satunya wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Kasratul khuta' ilal masajid, ini susah, banyak melangkah ke masjid, yaitu bolak-balik mundar-mandir sembahyang jamaah 5 waktu. Kita mungkin sembahyang zuhur di sini, sembahyang maghribnya di sono, sembahyang isyanya di sono, sembahyang subuhnya di sono, nggak apa-apa. Yang penting masjid. Nggak ada masjid, sembahyang berjamaah. Ya. Kasratul khuta' ilal masajid, banyakkan langkahanmu ke masjid. Ya, engkau akan dinaungi di bawah tahtal arsyur rahman. Yang ketiga, wantidharu shalah ba'da shalah. Alhamdulillah, nungguin maghrib, nungguin isya, nungguin subuh, nungguin bohor, nungguin asar. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Orang-orang yang selalu ngelihat waktu sholat, udah masuk belum bohor, dia udah pengen sholat, udah masuk belum asar, dia pengen sholat, udah masuk belum maghrib, ditungguin. Bukan sholat nungguin dia, kita sholat nungguin dia nungguin sholat, udah masuk belum, atau diduduk antara maghrib dan isya, jangan keluar, diisi ma bainal isya'ain, antara maghrib dan isya, karena dia paling cepat, setengah jam atau sejam ya sekarang ya, sejam deh antara maghrib dan duduk, habis maghrib duduk di masjid. Jangan ngobrol, baca 1 juz, baca ratib, At-Tahiyyat Yasin, baca Wirdul Latif, azan. Daripada kita pulang, ada guru ngajar, duduk. Pengajian guru maghrib di sini, duduk. Nungguin apa niatnya? Nungguin isya berjamaah. Siapa yang sholat isya berjamaah, sama juga dia sembahyang setengah malam, tahajud. Masya Allah. Nanti subuh datang lagi, balik lagi, jalan lagi, melangkah lagi ke masjid, sama dia sembahyang malam semalam suntuk. Padahal dia nggak bangun tahajud, ngorok dia. Ditulis pahalanya dia malam semalam tahajud
semalam suntuk karena dia sholat isya berjamaah, dia tunggu lagi dan niat. Ada ayat, ada hadis, ada doa Rasulullah SAW, ya, minta sama Allah. Rasulullah ajarin, Allahumma ayyibni fi ahabbatis sa'ati ilaik, ya Allah bangunin aku di saat yang engkau paling sukai. Dibangunin ntar kita subuh, ya. Hatta nadhkuraka fatadhkurana wa nad'uka fatastajib lana wa nastaghfiruka fastaghfir lana. Ya Allah bangunin aku di saat waktu yang terbaik untuk aku sholat subuh. Kalau kita tidur siang, kita minta biar jangan telat sholat asar. Begitu dibangunin Allah Subhanahu wa ta'ala dari doa-doa Nabi, yang mana kita nunggu sholat ke sholat. Itu katanya yang menghapus dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita. Fadalikumur riba, fadalikumur riba, fadalikumur riba. Itu seseorang mengikat dirinya untuk mau sholat lagi. Orang yang berperang fi sabilillah, dia menjaga security dengan senjatanya di tempat, enggak kemana-mana. Berat itu, bisa setengah hari aplusan, yang pagi sampai sore, yang sore sampai pagi. Jaga di tempat, melihat kanan dengan kiri kalau ada yang bahaya, atau jalan selangkah dua langkah, dia nggak bisa kemana-mana, sebaik di situ dapat pahala dia. Al-ribatu yaumin fi sabilillah, suatu hari dia ikut berperang fisabilillah, bagian penjagaan saja seperti ibadah setahun. Masya Allah. Kita tiap waktu nungguin sholat, antara sholat ke sholat. Nah itu penghapus dosa kata Rasulullah, dan diangkat derajat kita seperti orang-orang yang menjaga di dalam perang fisabilillah. Masya Allah. Hadisnya Sahih Muslim lagi. Al-Sadis Asyara Nabi Musa Al-Ash'ari, namanya Abdullah bin Qais Al-Ash'ari, dari orang-orang Bani Ash'ariyah dari Yaman, yang mana keturunannya Abil Hasan Al-Ash'ari, ya. Yang mana akidah kita akidah Al-Ash'ariyah, ya. Imam Abil Hasan Al-Ash'ari keturunannya dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari, yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Kaum tersebut kaum ahli Yaman. Kalau Rasulullah SAW, man shallal bardain dakhala jannah. Masya Allah. Siapa yang sholat dengan baik, dijaga sholat subuhnya, dijaga sholat asarnya. Rasulullah, maaf, kadang-kadang menyebut sholat-sholat yang tadi yang bagus, sholat subuh sama sholat isya. Di sini sholat subuh sama sholat asar. Kenapa? Ada yang kerja malam, ada yang kerja sore, ada yang kerja siang. Jaga subuh sama malam isya kalau ente kerja malam. Jaga siang sholat subuh sama asar. Zuhur gampang, sedikit waktu makan, ada isoma, ada istirahat, sholat, makan. Kalau asar lagi mau tidur, lagi asyik-asyik, udah merem-merem, mau belonjor-belonjor, sholat asar hilang, ketiduran, bablasan. Jaga sholat subuh dan sholat asar. Seperti kita selalu bilang, 5 sholat ini yang paling mulia adalah subuh, yang kedua isya, yang ketiga asar, yang keempat bohor, yang kelima maghrib. Yang paling banyak, yang paling hadir banyak sholat apa? Sholat yang paling bontot, sholat maghrib. Dia paling derajat ke bawah, paling derajat kelima. Yang paling kurang sholat apa? Sholat subuh sebaris, satu saf doang, ya. Nah, itu man shallal bardain, siapa yang mengerjakan sholat 2 di waktu dingin, yaitu sholat subuh lagi dingin banget, sholat asar udah lagi mau, udah terbenam, udah matahari udah gak ada, udah mulai dingin waktu-waktu kalau di negeri-negeri Arab, ya. Sholat asar udah mulai masuk dingin, dakhala jannah. Aku jamin dia masuk surga kalau dijaga sholat subuh dan sholat asar. Penting sholat asar. Di dalam hadis Rasulullah, kalau orang meninggalkan sholat asar, faqad wukira ahluh,
maka terjadi kekurangan di keluarganya, sial di keluarganya kalau dia nggak sholat asar. Hati-hati, jangan tinggalin sholat asar berjamaah, bersolat di masjid. Kalau kita tinggalin sholat asar, ada kekurangan di dalam rumah tangga kita, arti kesialan ya, yang nggak enak ya, di dalam rumah tangga kita. Yang ke-17 masih Sayyidina Abu Hurairah, sampai panjang beliau meriwayatkan 20 hadis di sini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi, idza marida al-'abdu aw safar kutiba lahu misla ma kana ya'malu muqiman sahiha. Ini hadis hanya Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Nawawi, Bukhari saja. Apabila seseorang sakit, seorang hamba sakit atau safar, atau dia musafir, kita min sagar. Orang yang musafir itu sama juga sebagian dari ujian, banyak sekali ujian di dalam musafir, telat masuk, sakit dan lain-lain, sibuk jaga barang, ngurusin barang, ngurusin pekerjaan, akhirnya sholatnya bablasan. Tapi kalau orang yang beriman, walaupun musafir, dijaga sholatnya. Setiap mau masuk, dipentingin sholat duluan, dipentingin sholat duluan kalau musafir. Jangan ngurusin yang lain. Masuk sholat dulu. Masuk kan, sholat dulu. Masuk dulu, sholat dulu. Urusan musafir belakangan. Oh, gampang dia nanti. Gampang, segala mudah daripada musafirnya. Kalau diurusin sholatnya duluan daripada kesibukan musafirnya. Kalau dia begitu, musafirnya atau tadi sakit, di kampungnya dia biasa sholat berjamaah, bangkahan ke masjidnya, duduk di masjid ya, maka Allah tulis kalau dia sakit, kalau dia musafir, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Ditulis seperti dia beramal dalam keadaan sehat, yang sakit atau yang mukim tadi, orang yang musafir di kampungnya, sahihah, sah semuanya amal ibadahnya. Padahal kita tahu kalau kita lagi sembahyang, kita lagi sakit, sembahyang kita duduk, kurang pahalanya. Sembahyang kita, mau wudhu kita malas karena sakit, ada yang patah, ada yang gips, kurang pahalanya, kurang sah, kurang sempurna sholatnya, itu sakit. Kalau musafir tadi, ketelatan sono, ketelatan ini, nyari ini, nungguin ini, antrian ini, ngurusin ini, akhirnya sholatnya enggak sempurna. Maka kalau dia jalanin dalam sakitnya cakep, dalam musafirnya cakep, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dia ngerjain di kampung halamannya sholat dalam keadaan sehat, dalam keadaan mukim. Masya Allah. Karena apa? Karena dia terus dia jalanin sebagus-bagusnya di waktu sehat. Nah, kita lagi sehat, jaga kesehatan kita, kita ibadah, kita taat. Nanti kita sakit, ditulis ibadah. Karena nggak bisa lagi sakit, rukunya susah, sujudnya susah, wudunya berat dan lain-lain. Ditulis karena di waktu sehatnya dia rajin, di waktu sehatnya dia sempurnain segala ibadah-ibadahnya. Ada 4 lagi kan, ya. Itu baru 2, yaitu orang yang sakit, ya. Yang kedua orang musafir. Yang ketiga orang yang suka bangun malam. Biasa bangun malam, nggak bisa bangun malam, ditulis pahala dia bangun malam. Orang yang suka ngaji, dia suka ngaji, rutin ngajinya, tapi waktu itu dia nggak bisa ngaji, tapi dengan nyesel. Nah, kita kalau ketinggalan sesuatu nyesel, ya Allah, aneh pengen ngaji, aneh pengen baca Quran. Dia punya wirid, dia punya baca Quran, nggak baca, kesibukan dan lain-lain, dia nyesel, ditulis dia baca Quran. Dia biasa nuntut ilmu, tadi ditulis dia nuntut ilmu. Dia biasa haji, tapi nggak bisa haji, nggak bisa umrah, pengen, ditulis pahala haji, pahala umrah. Dia biasa sedekah,
Sekarang ada yang sedekah tapi nggak ada sedekah. Apaan? Ditulis pahala sedekah. Itu kurang lebih 6 ya pahala-pahala yang kita nggak kerjain, nggak bisa kerjain, tapi waktu sehatnya ngerjain. Ya, waktu kita di kampung halaman kita kerjain, nanti ditulis waktu kita sakit, waktu kita musafir. Wallahu a'lam bishawab. Bunyi jam 8 136. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah karama jalla wa azam. As'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidna ilma wa rizqna fahma. Rabbi hab lana hukman wa alhiqna bis-salihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.